lagi pastinya bersama Sevi di podcast Vicky Photos dan Sevi pastinya nggak sendirian dong, masih bersama Pak Andi Santoso selaku founder dan juga CEO dari Vikivo. Halo Sevi, Halo ketemu halo lagi. Bapak, kembali lagi nih ya Pak. Ya, Oke, di episode kali ini Pak, kalau tadi kan kita udah ngomongin UMKM ya. ya, Nah, kalau di episode kali ini kita akan ngomongin lebih bagus mana sih pakai influencer atau pakai iklan di sosial media? ya. Wah, seru banget nih Seru banget topiknya. dong. Iya, Ini kan, 2 yang jadi versus banget nih ya, mau pakai yang mana nih sebagai UMKM juga kan pasti, nentuin gitu kan mau ya. pakai ads dulu, iklan dulu, atau pakai influencer. Nah, kalau menurut Pak Andi nih, apa sih Pak perbedaan utama antara strategi marketing menggunakan influencer dan juga menggunakan iklan di sosial media? Oke. So, kalau influencer ya, itu kekuatannya itu di kreatif atau kontennya gitu. Jadi mereka itu sangat ahli, sangat familiar lah dalam membuat konten ya, yang bisa menarik eh, audiens atau followernya mereka supaya berinteraksi gitu atau tertarik lah Mhm, gitu ya, menginfluence gitu kan. mhm, Sementara kalau iklan itu kekuatannya itu di targetingnya karena iklan itu kan udah lama ya. mhm, Jadi ada ads dashboard gitu. Kita bisa setup campaign, kemudian kita bisa mentargetkan sesuai dengan target market kita mulai dari usia berapa, gender apa, lokasinya di mana, waktunya mhm, kapan, hari, jam gitu ya sampai target market kita tuh tertarik ke interest apa, apakah olahraga atau fashion ataupun bisnis misalnya ya. Itu sangat akurat gitu ya. Jadi dua-duanya ada kekuatan yang berbeda-beda gitu. mhm. Of course ada kekurangannya juga gitu. Dalam arti influencer itu kita tidak bisa mentargetkan secara spesifik tadi. Kita nggak bisa influencer itu bikin konten dan hanya mau ditonton oleh follower yang wanita saja gitu. Itu nggak mungkin bisa gitu. Nah, kebalikannya kalau iklan itu biasanya kalau ads-nya itu hanya berbentuk image atau banner atau video yang terlalu Mhm. kaku gitu, itu orang juga biasanya itu langsung Skip. skip. Nah gitu. Jadi ada plus ada minusnya antara influencer dengan iklan tadi. Iya, Pak, aku juga setuju kalau misalkan influencer tuh mereka bisa mainin creativity, bahkan kayak misalkan Betul. reviewer makanan, influencer makanan apalagi gitu kan, Ya, mereka tuh punya style masing-masing antara influencer satu dengan influencer lainnya gitu kan. ya, Nah, untuk iklan di sosial media juga pastinya lebih target ya, Pak, lebih segmented dari lokasi, terus kita bisa mau tayang kapan aja, siapa betul, yang lihat gitu kan, wanita atau pria gitu, dari umur juga kita bisa targetin gitu kan ya, Pak. betul. Nah, masuk ke influencer nih. Kalau misalkan influencer gimana sih, Pak, cara membuat strategi marketing influencer yang baik dan benar tuh gimana menurut Pak Andi? Oke. Yang pertama itu kita harus tahu secara brand itu Mhm, produk kita itu target marketnya siapa dulu nih. Nah, setelah kita tahu target market siapa, kita cari influencer yang memang followernya itu sesuai dengan segmen yang kebanyakan itu sesuai dengan segmen target market kita, gitu kan. Jadi harus sesuai. Jadi misalnya kalau kalau kita mau mempromosikan produk olahraga gitu ya, of course kita mencari influencer yang olahraga dong, nggak mungkin cari influencer yang makan ya iya, kan. nyebrang itu Pak Nyebrang, jadinya. iya kan, jadi harus harus seperti itu. Yang kedua itu, kita juga setelah kita tahu nih, oh influencer-nya kira-kira ada 20 nih gitu ya. Kita ngeliat nih dari 20 influencer itu kita ngeliat konten-kontennya. Apakah konten-konten mereka itu sesuai dengan brand positioning yang ingin kita capai atau enggak gitu. Misalnya ada yang mereviewnya modelnya itu mungkin agak heboh gitu ya, agak receh misalnya ya. Sementara brand kita itu premium misalnya. Mhm, Jadi kan kurang cocok juga. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya brand-nya itu, mass gitu ya, tapi influencer-nya itu lebih ke arah premium, itu juga mungkin kurang cocok gitu. Jadi kita ngelihat konten sebelumnya itu yang dibuat oleh si influencer tersebut cocok atau enggak. Next-nya itu kita ngelihat lagi dari sisi engagement, engagement konten engagement rate, konten-konten sebelumnya dari si influencer tersebut. Apakah yang view, kemudian yang nge-like, kemudian yang komen atau yang share itu banyak atau enggak gitu ya. Kalau engagement rate tinggi, of course si influencer tadi itu bagus, kemungkinan itu bagus gitu ya. Kalau kurang mungkin kita bisa cari influencer yang lain. Dan nextnya itu kita juga bisa melihat yang paling penting itu kreativitas dari si influencer tersebut gitu. Jadi kalau orang biasa, mungkin kalau influencer biasa mereview produk itu ya model-model yang normal ya, yang general itu kan terima produk, unboxing, review, ngomongin
tentang produknya dan lain-lain selesai gitu ya. Tapi kalau influencer yang kreatif itu dia bisa pakai story atau angle konsep yang menarik, bahkan kadang itu tidak terduga. Jadi orang itu mengira awal-awal itu seperti story, ternyata ada diselipin promosinya. Promosinya. Jadi kontennya itu nggak membosankan, nggak langsung di-skip gitulah. Nah, sekarang banyak sekali influencer yang sangat jago tuh untuk bikin konten-konten seperti itu. Jadi mereka lebih smooth gitu ya untuk, Smooth banget. jualan produknya, tapi nggak to the point ngomong harus pakai produk ini gitu, tapi lebih pengemasan kontennya sih Pak yang lebih kreatif. Betul Ya betul. emang semua influencer tuh harus punya ciri khas biar, mereka ditonton sama banyak audiens gitu ya Pak, Iya dan juga harus sesuai sama si brand-nya sendiri, apakah cocok atau enggak gitu iya dengan influencer-nya. iya. Memang, orang itu kan sebenarnya, orang itu bukan nggak suka ads Mhm. gitu, tapi orang itu nggak suka iklan yang jelek gitu. Jadi kalau iklannya itu bagus, ya orang asik-asik aja sih sebenarnya. Jadi lebih ke treatment ya kalau misalkan untuk iklan. Betul. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak, strategi marketing untuk beriklan di sosial media? Kalau tadi kan influencer ya, sekarang Ya, kita masuk ke iklannya. iklan ya. Kalau iklan itu, kita memanfaatkan teknologi ya. Jadi ada dashboard ads, kita setup campaign. Yang paling penting of course yang pertama itu dari sisi targetingnya. Jadi kita harus benar-benar mentarget tuh secara spesifik yang kira-kira itu sesuai dengan calon pembeli produk kita itu siapa aja. Bisa mulai dari age, gender, waktunya gitu, kemudian lokasinya, ketertarikannya gitu ya, sampai ke profesinya itu juga bisa atau bahkan ada kalau di luar negeri itu, income levelnya itu bisa gitu kan. Nah yang kedua itu of course kembali lagi ke si kreatif format ads-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau targetnya sudah benar, tapi iklannya itu hanya image atau animasi yang membosankan, orang juga akan bosen gitu kan. Atau video tapi terlalu formal, terlalu corporate misalnya ya, orang itu mungkin nggak sesuai dengan, target marketnya tadi gitu kan. Jadi Jadi perlu ada penyesuaian dari kreatif output-nya itu juga ya, Pak? betul, gitu. Jadi ada targeting dan juga balik lagi ke kreatif sih. Oke. Nah, tapi, menurut Pak Andi nih ya, berarti apakah influencer dan iklan di sosial media itu bisa dikolaborasikan? Bisa banget. Nah, justru itu mungkin ini nggak banyak strategi yang orang tahu ya gitu ya, Mhm. khususnya UMKM atau even brand itu banyak yang nggak tahu bahwa, eee, ketika kita bekerja sama dengan influencer, kontennya sudah bagus dan dia posting di akun mereka, itu kan let's say, influencer tersebut punya follower let's say 1 juta gitu ya. Itu kan bukan berarti 1 juta orang follower-nya itu akan melihat konten dia. Karena si follower-nya itu kan juga mem-follow Akun-akun lain akun gitu, lain gitu. influencer Jadi lain. betul, jadi belum tentu dia ngelihat kontennya dia, hanya 10% kurang orang yang sering berinteraksi dengan si influencer tersebut. Artinya reach-nya itu nggak maksimum, ya kan? Nah, Mhm. tapi di sisi lain iklan, kalau iklan itu begitu kita setup tadi targetingnya ya, gender, age, lokasi, interest dan lain-lain, Mhm. termasuk budgetnya berapa ya, itu udah pasti akan di-push oleh sistem gitu kan. Jadi idealnya itu di-combine. Jadi kita memanfaatkan teknologinya iklan, dashboard-nya iklan, tapi dengan kreatifnya yang sudah menarik dari si Influencer. influencer gitu. Jadi memang ketika kerjasama dengan influencer kita udah bilang, "Ayo dong kita kerjasama bikin konten, tapi nanti kontennya juga akan kita push lewat iklan ya." Nah itu yang terbaik menurut saya ya untuk saat ini ya. Jadi kolaborasi yang paling mantep lah ya gitu ya, Pak. Mantap. Nah itu kan tadi tentang strategi marketingnya ya Pak, dari Ya, influencer ataupun dari si iklan sosial media. mhm. Nah, tapi ada nggak sih Pak matriks untuk mengukur keberhasilan dari influencer ataupun dari si iklan sosial media sendiri itu? Iya, ada dong pastinya, namanya juga digital marketing, jadi semuanya harus bisa diukur. So, kembali lagi ke objektifnya. Jadi ketika kita bikin campaign ya, mau pakai influencer atau mau pakai iklan, kan kita punya, campaign objektif gitu ya. Campaign objektif itu biasanya kan ada, brand brand awareness, membangun brand awareness gitu ya, supaya orang itu tahu tentang produk kita. Yang kedua itu edukasi ya. Misalnya produknya itu cukup kompleks, either itu let's say skincare atau asuransi atau makanan, itu kan harus dijelaskan tuh, eee goal-nya itu mengedukasi si target market kita atau meningkatkan penjualan ya kan, pembeliannya itu supaya tinggi gitu ya. Nah, dari tiap campaign objektif tersebut metriknya itu beda-beda gitu. Contoh misalnya ketika untuk membangun brand awareness, metrik yang paling penting itu kan, seberapa banyak konten kita, mau dari influencer atau mau dari iklan, itu dilihat ya kan, dan menjangkau berapa banyak dan berapa kali gitu. Jadi semakin banyak
of course semakin bagus. Semakin sering, semakin bagus juga. Nah, nanti tinggal dilihat secara budget itu eee, efisien atau efektif atau enggak gitu kan. Itu kalau brand awareness. Kalau edukasi, itu, metriknya itu beda lagi gitu. Mungkin kalau di edukasi pas di influencer itu kalau banyak orang yang bertanya, misalnya, ada influencer mereview kafe gitu ya, kemudian banyak yang bertanya, "Kak, itu lokasinya di mana? Makanannya apa aja? Harganya berapa?" Dan lain-lain. Itu artinya edukasi itu dapat, orang itu tertarik jadinya, itu. Nah, kalau di iklan juga, kalau bentuknya video, video yang ditonton lebih lama, nah itu artinya edukasinya itu dapat gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan penjualan, ya of course kalau influencer dalam waktu let's say 3 hari atau 2 minggu ke depan, ketika influencer itu mereview kafe atau produk itu, ada nggak terjadi peningkatan dalam hal orang yang datang ke restoran tersebut atau pembelian itu naik nggak dalam waktu 3 sampai 2 minggu ke depan gitu ya. Kalau iklan tuh lebih gampang lagi, karena kita bisa pasang tracking, jadi begitu orang itu lihat iklan, kemudian orang itu ke e-commerce-nya, lihat barangnya, add to cart, sampai di akhirnya selesai pembayaran, itu bisa diukur semuanya. Jadi berapa banyak orang yang lihat iklan selesai sampai atau lihat iklan tapi nggak jadi beli. Ya, jadi semuanya itu bisa diukur. Oke, jadi sama-sama bisa terukur ya, Pak, dengan matriksnya? Betul, Oke. sama-sama bisa terukur, tapi memang kalau iklan tuh lebih mudah karena sudah ada tracking-an, Iya, ya betul sih. udah ada kodenya lah gitu. Kalau influencer ya tadi kurang lebih sih rata-rata kalau impact-nya itu dalam waktu 3 hari sampai 2 minggu ke depan tuh bagus gitu ya, artinya banyak yang datang, banyak yang nanya, atau WA chat-nya jadi rame misalnya. Nah itu artinya influencer itu efektif. Efektif ya. Gitu. Oke, nah ngomongin efektif, berarti lebih efektif mana nih, Pak, antara influencer atau pakai iklan di sosial media? Oke, lebih efektif mana? Sebenarnya efektif dua-duanya. Ya, efektif dua-duanya. Tapi tergantung dari jenis bisnisnya gitu. Contoh misalnya kalau bisnisnya itu tadi yang butuh story atau audio visual gitu ya, konten gitu ya. Kayak misalnya itu F&B ya, kafe, restoran atau produk-produk yang butuh edukasi gitu ya. Misalnya skincare gitu ya. Itu influencer itu sangat impact. Untuk sekarang itu sangat impact karena kan orang itu biasanya ingin tahu nih, oh di kafe itu eh, interiornya seperti apa, makanannya itu seperti apa, harganya berapa, kelebihannya apa, dan lain. Butuh penjelasan lah ya. Nah itu rekomendasi dari teman tuh sangat sangat penting gitu ya. Termasuk juga skincare kan. Kalau skincare kan orang mau pakai ya, jadi dia harus tahu dulu nih ini produknya alergi enggak, produknya dibuat oleh company apa, sudah ada BPOM-nya atau belum dan lain-lain ya. Jadi influencer akan sangat efektif. Tapi kalau produknya tuh cukup simpel, misalnya kayak baju gitu ya, baju olahraga gitu ya. Itu kan nggak terlalu butuh penjelasan sampai detail ya. Yang penting kan lihat ukurannya, modelnya, setelah itu harganya mungkin ya atau brandnya itu apa gitu ya. Cukup simpel jadi orang itu bisa langsung lihat lihat ukurannya, setelah itu tinggal dia proses beli di Tinggal check out e-commerce aja. ya gitu. Jadi iklan juga penting. Jadi kembali lagi ke jenis bisnisnya sih. Tapi memang idealnya iklannya juga harus menarik ya. Mhm. Ya. Sekarang juga udah banyak sih, Pak, iklan-iklan yang di sosial media yang muncul gitu kan. Mhm, Itu sama menariknya dengan influencer, kayak dari segi bahasa, terus juga dari segi visual, dari segi betul. videonya, itu mereka lama-lama lebih ke apa ya, isi kontennya tuh kreativitinya lebih humanis humanis gitu loh, Pak. Jadi kayak Mhm. lebih kayak ngobrol sama orang biasa aja, kayak sama temen gitu. Jadi pesannya lebih mudah tersampaikan juga gitu kan ya, Pak. Betul. Kalau dulu tuh kita sering lihat iklan tuh bentuknya tuh image atau cuma animasi ya, Mhm. foto di stitch jadi bergantian gitu ya. Tapi sekarang itu kita sering lihat iklannya tuh dari si konten creator ya, influencer. Jadi bentuknya story, orang itu review dan lain itu memang lebih menarik sih. Dan itu kan kembali lagi ke behavior ya, Gen Z, Gen Alpha itu lebih suka tadi konten gitu kan. Konten atau video yang lebih menarik. Iya sih betul. Dan juga sekarang tuh malah ada teknologi AI gitu ya, Pak. Mhm, Jadinya lebih apa ya, di iklan sosial media itu lebih variatif aja nih. Jadi selain ada dari influencer terus juga bisa pakai AI gitu kan. betul, ya. Oke, tapi dari, Pak Andi pribadi nih, Mhm, lebih sering melakukan pembelian tuh karena lihat iklan di sosial media kah atau dari reviewer, influencer? oke. Kembali lagi tadi sih, tergantung jenis produk atau bisnis apa yang saya sedang cari itu.
Kalau saya sedang cari kafe gitu ya, coffee shop terbaru gitu ya, atau restoran terbaru di Jakarta Selatan gitu ya. Biasanya itu saya akan lebih tertarik lewat si influencer karena influencer itu bisa cerita nih, "Oh ini, restorannya di sini, kemudian ambience-nya seperti ini, menu utamanya ini, chef-nya siapa, makanannya apa," gitu. Itu menarik lah, karena kan ada audio visual gitu. Tapi kalau produknya itu simple gitu ya, oh saya mau beli baju olahraga untuk lari gitu ya, tinggal saya udah tahu lagi warnanya hitam misalnya. Ya udah saya tinggal ke ke e-commerce e-commerce-nya. ya, ke official store-nya, cari modelnya, kemudian udah selesai. Tinggal melakukan pembelian gitu ya? Betul. Jadi ya balik lagi ke jenisnya sih. Mungkin kalau produknya itu skincare tadi mungkin reviewer dari influencer tuh sangat penting gitu ya, atau ke klinik misalnya, atau sesuatu yang sifatnya experience gitu. Misalnya, tempat liburan atau hiburan di mana gitu kan. Itu kan lebih bagus kalau ada reviewnya ya. Iya betul Kalau betul. iklan doang gambar kan kita Iya. masih kayak apa Kayak nih gitu ya kan. banyak, ini sih Pak, kayak banyak dari masyarakat atau audiens gitu, Hmm, yang ngerasa, "Ah, takut dibohongin nih sama iklan," gitu. betul, Jadinya review dari influencer juga penting gitu ya, Pak. penting banget ya. Nah, thank you Pak Andi udah mau sharing-sharing tentang gimana sih, membuat strategi marketing untuk influencer dan juga, iklan di sosial media dan lebih bagus mana sih antara ya influencer dan juga iklan di sosial media. Ya, Ternyata tuh banyak banget ya Pak, perbedaannya dan juga tergantung sama strategi marketingnya, terus juga tergantung dengan brand kita, terus juga tergantung sama KPI yang mau di-achieve goals-nya gitu ya Pak. betul sekali. Oke. Nah, buat Sobat Talk semua yang mau tanya-tanya seputar influencer, seputar strategi marketing, ataupun seputar digital marketing terupdate gitu yang lagi ngetren, boleh tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita jadiin untuk next topic di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe Big Info Talks pastinya biar nggak ketinggalan. See you on the next podcast. Bye.